Janjimu seperti fajar pagi hari, haleluya, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, haleluya, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan jawabanku, haleluya. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, haleluya, sebab Engkau Allah yang menggendongku, haleluya. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku, Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi, amin, haleluya. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, haleluya, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, haleluya, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, amin, haleluya. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, haleluya, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, haleluya, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, amin, haleluya. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dalam Mazmur pasal 119 ayat 11, demikian firman Tuhan. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya ku jangan berdosa terhadap Engkau ya Tuhan. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, amin Bapa, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, haleluya, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, ya Tuhan, punya-Mu kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya-Mu kerajaan, haleluya, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, haleluya, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya, haleluya. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, haleluya, yang tiada pernah terlambat bersinar, amin, haleluya. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, haleluya, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, amin, haleluya. Sekarang ya Tuhan Yesus Bapa kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung, nama yang sempurna, nama yang kudus. Segala puji hormat hanya bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa. Sucikan mulut hamba-Mu, kuduskan hati kami. Sebentar kami mau baca firman-Mu. Kami bersyukur, terima kasih buat rahmat anugerah-Mu, buat pemeliharaan Tuhan yang sempurna di atas segala-galanya. Ampuni Tuhan, ampun segala dosa, kesalahan, kelemahan kami, ampun ya Bapa. Roh Kudus kan tuntun hidup kami, Roh Kudus kan pimpin hidup kami. Karakter-Mu dibentuk Bapa, biar hidupku seperti Yesus, menjadi serupa dengan Tuhan Yesus.
segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhanku Yesus Kristus. Sentral hidup kami, Engkau di atas segala-galanya. Kami hamba anakmu sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat malam kepada Bapak Ibu Saudara semua yang dicintai oleh Tuhan Yesus. Kita bersyukur, selalu bersyukur, terima kasih buat rahmat anugerah Tuhan. Kalau Bapak Ibu bersama saya senantiasa di dalam pemeliharaan Tuhan. Karena kita ada di dalam janji Tuhan sesuai dengan pujian ini. Janjimu seperti fajar pagi hari. Tuhan sudah pelihara kita dari pagi, siang, sampai malam hari sebelum kita berbaring tidur. Kita utamakan berjumpa dengan Tuhan. Setiap hari, setiap saat alami berjumpa dengan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara semua. Sebab kita hidup senantiasa itu oleh karena kasih karunia Tuhan. Bukan karena kekuatan kita. Di luar Tuhan kita hancur. Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Maka pentingnya hati kita selalu menyimpan janji Tuhan. Janji Tuhan ada di dalam firman Tuhan. Sesuai dengan Mazmur 119 ayat 11 yang tadi saya bacakan. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Kalau kita tidak berpegang kepada firman Tuhan, berarti pegang pada kedagingan. Berpegang pada suara iblis. Tidak melibatkan Tuhan. Kalau tanpa Tuhan, kita berdosa. Tanpa Tuhan kita terkutuk. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu mari biar hari demi hari kita melangkah bersama Tuhan. Semua kan anugerah Tuhan. Kita hidup sampai detik ini hari Sabtu malam tanggal 2 April 2022. Saat ini sudah di bulan April. Ini semua karena anugerah Tuhan. Kita menantikan kedatangan Tuhan. Dan kita hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mari puji Tuhan, kita saat ini sudah sampai di perjanjian baru selalu. Kalau malam hari baca di perjanjian baru. Di surat Titus, surat Rasul Paulus kepada Titus ya saudara. Karena Titus ini memang sahabat dekat Rasul Paulus ya. Mari kita baca surat Titus 1 fatsal kita baca. Karena Titus itu ada 3 fatsal Bapak ya. Jadi ini puji Tuhan saudara, kalau sudah surat Titus kita selanjutnya akan nyampe di surat Filemon. Filemon juga 1 fatsal. Setelah itu kita masuk dalam surat Ibrani. Berarti berikutnya mungkin gak sampai sebulan kita bisa masuk di dalam Kitab Wahyu. Tapi saya lagi bergumul sama Tuhan. Sebab Kitab Wahyu tidak mudah saudara itu. Ya, sebabnya Kitab Wahyu itu bicara wahyu, revelation. Minta hikmat dari Tuhan. Supaya Roh Kudus akan menuntun hidup kita. Supaya suatu hari kelak kita masuk di dalam rencana Tuhan yang sempurna. Mari kita baca Titus pasal 1 ayat 1 sampai 16. Selama 1 fatsal ini kita baca semuanya. Dan ada poin-poin penting yang saya harus sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara semua. Saya mau baca dari ayat 1. Dari Paulus hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita. Dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta. Dan yang pada waktu yang dikehendakinya telah menyatakan firman-Nya dalam pemberitaan Injil yang telah dipercayakan kepadaku sesuai dengan perintah Allah juru selamat kita. Kepada Titus anakku yang sah menurut iman kita bersama, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus juru selamat kita menyertai engkau. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota seperti yang telah kupesankan kepadamu, yakni orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh dan hidup tidak tertib. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilai jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihatin orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Karena sudah banyak orang hidup tidak tertib, terutama di antara mereka yang berpegang pada hukum sunat dengan omongan yang sia-sia. Mereka menyesatkan pikiran. Orang-orang semacam itu harus ditutup mulutnya, karena mereka mengacau banyak keluarga dengan mengajarkan yang tidak-tidak untuk mendapatkan untung yang memalukan. Seorang dari kalangan mereka, nabi mereka sendiri, pernah berkata, dasar orang Kreta pembohong, binatang buas pelahap yang malas. Kesaksian itu benar, karena itu tegurlah mereka dengan tegas.
supaya mereka menjadi sehat dalam iman. Dan tidak lagi mengindahkan dongeng-dongeng Yahudi dan hukum-hukum manusia yang berpaling dari kebenaran. Bagi orang suci, semuanya suci. Tapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci. Karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Ayat 16 terakhir. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Amin, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan sudah kita baca dan dengar, renungkan firman Tuhan baik-baik. Titus pasal 1 ayat 1 sampai 16. Bersyukur bersama Tuhan, saudara. Kalau Tuhan pelihara kita dari Injil Matius, kita satu persatu ayat per ayat kita baca dengan penuh kesetiaan. Memang lama, saudara, karena saya kan bukan cepet-cepetan ya membaca dan juga menjelaskan poin-poin yang penting atas izin dan rahmat dan anugerah Tuhan, sehingga Bapak Ibu bisa paham. Dan puji Tuhan, berarti Bapak Ibu kalau sampai kitab Wahyu berarti lulus semuanya ya. Baca dari Injil Matius sampai kitab Wahyu, membaca bukan cepet-cepetan, tetapi melalui suatu pengajaran yang sehat, sehingga demikian kita hidup sehat, rohani sehat, jasmani sehat, sehingga nanti kalau sudah sehat semuanya, hidup kita mewarisi kerajaan surga. Kita melakukan firman Tuhan, hidup di dalam kebenaran Tuhan, dan kita tempatnya di surga. Karena surga, kerajaan Allah, penuh dengan sumber kebenaran, ada damai sejahtera dan sukacita Roh Kudus. Itu dalam firman Tuhan dalam Roma 14 ayat 17. Masuk di dalam kerajaan Allah itu di dalam sumber kebenaran, karena Yesus sendiri adalah sumber kebenaran. Dan ada damai sejahtera karena Yesus sendiri berjanji senantiasa memberikan damai sejahtera dalam Yohanes 14 ayat 27. Dan ketiga, senantiasa sukacita oleh Roh Kudus. Dan sukacita tertulis dalam Filipi pasal 4 ayat 4. Bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Itu yang menjadi kerinduan kita. Dunia tidak memberikan sukacita. Kita hidup di dunia bersama Yesus, kita ada sukacita. Dunia ada sukacita, memberikan sukacita yang semu. Tapi sukacita di dalam Yesus, sukacita yang kekal oleh Roh Kudus. Nanti di surga. Bagi orang tidak percaya sama Tuhan, ada risikonya, saudara. Kasihan mereka di luar Tuhan, seperti firman Tuhan ada tiga yang saya semua sampaikan sesuai dengan ayat yang tertulis. Yang pertama, bahwa kita menantikan janji Tuhan. Ya, ini pertama. Sesuai dengan Titus pasal 1 ayat 2. Dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal, yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak pernah berdusta. Jadi Tuhan sudah berjanji buat kita, nanti kalau semua sudah berakhir selesai, yaitu hidup yang kekal surga buat selama-lamanya. Oleh karena itu, yang pertama, mari kita hidup di dalam janji Tuhan. Sebagaimana pujian tadi, janjimu seperti fajar pagi hari. Janji Tuhan berarti ada di dalam firman Tuhan. Ini penting Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu dan saudara dan saya bersama saya senantiasa baca firman Tuhan pagi malam. Ditambah Bapak Ibu mendengarkan hamba-hamba Tuhan, firman Tuhan, renungan dari para hamba-hamba Tuhan melalui online, baik onsite. Begitu banyak kita bisa mencari firman Tuhan. Jadi kita sudah kenyang, saudara. Sehingga hidup kita harus sehat, bukan tambah penyakitan. Penyakitan kalau menjadi orang Farisi, penuh dengan firman tapi tidak menjadi pelaku firman. Tapi melalui firman Tuhan malam hari ini, yaitu mari kita hidup di dalam janji Tuhan. Janji Tuhan adalah hidup yang kekal buat selama-lamanya. Oleh itu mari kita mau senantiasa mau beritakan Injil. Kalau kita ngerti firman, beritakan Injil. Seperti di ayat ketiga, dan yang pada waktu dikehendakinya telah menyatakan firman-Nya dalam pemberitaan Injil yang telah dipercayakan kepadaku sesuai dengan perintah Allah juru selamat kita. Dipercayakan pada Rasul Paulus, itu juga dipercayakan pada saya, Bapak Ibu Saudara semua sama. Kita dengan Rasul Paulus sama, saudara. Adalah apa? Hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan. Oleh itu mari kita hidup di dalam janji Tuhan. Dan kita hidup di dalam janji Tuhan. Jangan malu, saudara. Harus beritakan firman Tuhan. Beritakan firman Tuhan kepada banyak jiwa-jiwa, saudara. Supaya banyak jiwa-jiwa itu, supaya mengenal kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Supaya kita tidak boleh malu. Saya mau baca surat 2 Timotius pasal 1 ayat 8. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Jangan malukan aku seorang hukuman karena dia. Melainkan ikutlah berita bagi Injil dan kekuatan Allah. Jadi artinya jangan malu kita. Beritakan Injil, Bapak Ibu. Karena kita hidup di dalam janji Tuhan, sampaikan kepada Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman yang lain. Supaya mereka hidup di dalam janji Tuhan. Supaya mereka mengenal kebenaran. Karena kebenaran, sumber kebenaran hanya di dalam Dia, Yesus Kristus. Yang pertama. Dan yang kedua, kalau kita lihat di sini, mari hidup kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Kalau kita lihat di sini, Rasul Paulus mendidik pemuritan kepada Titus
ya, sebagai dianggap anak rohani ya. Itu padahal sahabatnya ya, perjumpaan di Kreta ya, kalau kita lihat di pulau Kreta itu ya, kalau kita lihat di mana saudara, di peta ya saudara, pulau Kreta itu terletak di sebuah pulau besar yang terletak di Laut Tengah saudara, di sebelah tenggara Yunani ya. Itu kalau kita lihat di daerah Timur Tengah ya, Laut Tengah saudara, dari Yunani sana ya, itu pulau Kreta ya. Jadi karena di pulau Kreta ini banyak orang-orang, itu pulau besar, orang-orang masih belum bertobat saudara. Ya, di ayat 12 saya buktinya. Seorang dari kalangan mereka, nabi mereka sendiri pernah berkata, dasar orang Kreta pembohong, binatang buas pelap yang malas. Makanya Rasul Paulus mengajak Titus sebagai anak rohani mendidik supaya di sana dibentuk pemuritan. Pemuritan dibentuk jemaat, tapi ditunjuk penatua-penatua, tapi penatua pemimpin itu harus benar saudara. Harus satu istri seperti yang tertulis di ayat yang kelima. Diatur supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota, seperti yang kupesankan kepadamu, yaitu orang-orang yang tidak bercacat, yang punya hanya satu istri, yang anaknya hidup beriman dan tidak bertuduh karena hidup yang tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Jadi kita juga sama. Jadi Tuhan perintahkan firman Tuhan kepada kita supaya hidup kita betul menjadi berkat saudara. Seperti halnya Rasul Paulus didik anak rohani Titus supaya dia menunjuk penatua-penatua, anak-anak Tuhan pemuritan harus hidup benar supaya menjadi berkat. Demikian sama dengan kita, kaitannya dengan hidup kita. Supaya hidup kita ini menjadi pemimpin rohani, menggembalakan domba-domba ini, harus kita hidup benar sesuai dengan firman Tuhan. Supaya nama Tuhan dipermuliakan, jangan sampai menjadi batu sandungan saudara. Banyak orang Kristen menjadi batu sandungan, mohon maaf. Pendeta seperti di Surabaya saya dengar ya, ada pendeta yang masuk penjara karena dia selingkuh. Sudah ada istri masih selingkuh lagi berzina. Sehingga masuk di dalam kelaporan polisiannya, ditangkap di penjara. Saudara. Itu kan bikin malu saudara. Tidak boleh apalagi seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan harus yang sudah ditetapkan Tuhan satu istri. Jangan seperti kayak Raja Salomo ya. Itu raja-raja yang dulu, zaman dulu itu banyak yang kacau balau saudara. Padahal Tuhan sudah tetapkan itu satu Adam ya, suami ya, harus satu istri. Karena itu penetapan dari Tuhan, di firman Tuhan. Baca di Kejadian pasal 2 yang sudah saya terangkan. Termasuk di 2 Tesalonika pasal 4 ayat 4, 1 Tesalonika pasal 4 ayat 4, hanya satu istri. 1 Tesalonika 4 ayat 4 dikatakan supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan, mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan, kudus, hormat, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Karena standarnya orang Kristen tinggi saudara. Christ, pengikut Kristus. Standarnya Tuhan pencipta langit dan bumi. Dari awal Tuhan ciptakan manusia satu Adam dan satu Hawa. Tapi jangan diatur dengan kedaging kita, dengan nafsu yang berdosa. Maka kita firman Tuhan harus dengan pengurusan dan penghormatan. Itu mari melalui firman-firman yang kita dengar tiap pagi dan malam. Supaya karakter hidup kita, perilaku kita, kualitas kita harus benar saudara. Menjadi berkat saudara. Ya, kalau tidak jadi berkat nanti ada tanggung jawab yang harus kita pertanggungjawab di hadapan Tuhan ya. Itu yang kedua. Jadi hidup kita kalau menjadi hamba Tuhan, ya setiap kita lah menjadi anak-anak Tuhan ya. Baik penatua, diaken, setiap kita menjadi jemaat Tuhan. Jadilah jemaat Tuhan, anak Tuhan yang benar, yang hidupnya standarnya firman Tuhan. Karena di dalam yang ketiga, di dalamnya ada janji Tuhan, yaitu supaya kita hidup di dalam pengudusan, hidup makin suci saudara. Di ayat 15. Bagi orang suci, semuanya suci. Tapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci. Baik akal maupun hati, suara hati mereka najis. Mari, kita mau hidup di dalam pengurusan Tuhan. Mau di dalam kesucian Tuhan. Karena nanti dibagi dua saudara ya. Dalam saya kasih ayat terakhir, Wahyu 22 ayat 11. Biarlah yang cemar-cemar, yang najis-najis, tapi yang kudus-kudus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kita mau pilih itu saudara. Wahyu 22 ayat 11 demikian firman Tuhan. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan kirinya. Ini hanya dua pilihan, pilih salah satu. Ya, Matius 24 ayat 40, ada orang di ladang, satu ditinggal, satu diangkat. Saudara dan saya, mau yang ketinggalan atau mau diangkat? Saya sebagai hamba Tuhan memberitakan firman Tuhan pagi malam. Mari, supaya saudara diangkat masuk dalam kerajaan surga. Rapture, hidup kita mau kuduskan hidup kita sesuai dengan firman Tuhan.
Sebagai bukti respon, keselamatan memang benar kasih karunia Tuhan. Tapi sebagai bukti kita respon atas kasih karunia Tuhan. Respon kita sebagai bukti Tuhan Yesus yang sudah cinta kita. Mari kita mau cinta Yesus. Mau cinta Tuhan Yesus, kita mau taat kepada firman Tuhan. Apa yang tertulis dalam firman Tuhan, seperti malam ini tertulis. Supaya kita hanya satu istri, anak kita harus semua tertib, semua menjadi berkat, hidup kita benar. Mari kita mau ikuti apa yang firman Tuhan katakan. Sehingga demikian hidup kita menjadi berkat, sehingga nama Tuhan dipermuliakan, dan berarti kita hidup di dalam janji Tuhan. Suatu hari kelak, kalau Yesus datang, sangkakala berbunyi, nama kita disebut masuk di dalam kerajaan surga, dan Tuhan memberkati kita semua. Amin. Janjimu seperti fajar pagi hari, haleluya, yang tiada pernah terlambat bersinar, haleluya. Cintamu seperti sungai yang mengalir, haleluya, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, amin, haleluya. Janjimu seperti fajar pagi hari, amin Bapa, yang tiada pernah terlambat bersinar, haleluya. Cintamu seperti sungai yang mengalir, haleluya, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Amin, amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari penjahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lama. Amin. Puji Tuhan, selamat malam. Sebelum berbaring tidur, saudara, mari berjaga dan berdoa. Terus hidup di dalam janji Tuhan, hidup di dalam pengurusan. Karena suatu hari kerinduan kita masuk di dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati dan Tuhan bersama kita. Immanuel, puji Tuhan. Haleluya. Amin.